Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai pengaruh model praservis pendidikan terhadap profesionalitas guru. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Azkafali, kemudian ada Fasya Muhammad Al-Hafiz, dan yang terakhir saya sendiri, Sherin Bunga Permata. Lanjut ke pembahasan. Yang pertama ada profesionalisme guru, kemudian pendidikan profesi prajabatan, pengaruh modal praservis terhadap profesionalitas guru, dan yang terakhir ada simpulan dan saran. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa itu profesionalisme guru? Maister Abdul Syukur mengemukakan bahwa profesionalisme guru bukan hanya sekedar pengetahuan teknologi dan manajemen, tetapi lebih merupakan sikap pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi, bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi, tetapi juga memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai sampai dengan guru mengikuti sertifikasi, baik pendidikan gelar S1, S2, atau S3 maupun non-gelar D4 atau Postgraduate Diploma, baik di dalam maupun di luar negeri. Pasal 28 ayat 4 menyatakan bahwa seseorang dapat diangkat menjadi pendidik tanpa memiliki ijazah atau sertifikasi keahlian, manakala memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlakukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi akademik guru ini dapat diperoleh melalui program pendidikan formal sarjana S1 atau diploma 4 pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Program Pre-Service Teacher Education yang dilakukan oleh LPTK di berbagai universitas negeri di Indonesia mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu kependidikan menyediakan tenaga pendidik pada berbagai bidang ilmu seperti ilmu pendidikan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan sebagainya dengan standar pembelajaran yang tinggi. Mahasiswa dibekali materi dan pengetahuan sesuai bidang peminatannya seperti kemampuan menyusun dan mengembangkan kurikulum, kemampuan menyusun dan mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran, kemampuan menggunakan model dan strategi pembelajaran, kemampuan melakukan evaluasi hasil belajar dengan standar yang dipersyaratkan, dan kemampuan mengelola pembelajaran pendidikan. Cukup sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fasya Muhammad Al-Hafiz. Perkenalkan, nama saya Fasya Muhammad Al-Hafiz, NPM 1921222051. Dalam kesempatan kali ini mungkin saya akan menjabarkan sedikit tentang pendidikan profesi prajabatan, yaitu suatu hal yang harus ditempuh ketika teman-teman atau mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan khususnya ingin menjadi guru, yang mana dalam proses tersebut, dalam pencapaiannya juga gitu, diterangkan bahwa guru profesional itu harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana atau S1, terus juga bisa dari diploma atau D4, terus juga harus menguasai kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani seperti apa yang ada di PowerPoint ya, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional gitu. Dan ini diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik
pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, jadi menurut undang-undang ini gitu, kita sebagai atau teman-teman yang ingin menjadi guru atau calon guru ya harus bersikap profesional, harus memiliki profesionalitas, dan tugas-tugas guru itu yang utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi gitu. Nah, sementara yang kita rasakan sekarang jarang sekali kita temukan bahwa atau ada guru yang bisa mendidik gitu, bisa mendidik kita secara baik dan benar gitu. Itu yang harus kita tingkatkan, yang harus kita yang harus kita tingkatkan, yang harus kita perbaiki gitu dari budaya guru-guru di Indonesia gitu. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar mengajar aja tapi tidak mendidik gitu. Karena cobalah nanti teman-teman bisa bedakan, cari di KBBI atau di mana perbedaan antara mendidik dan mengajar gitu. Selanjutnya baru kita bisa membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi. Untuk selanjutnya banyak sekali undang-undang yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satunya atau beberapanya bisa teman-teman lihat di PowerPoint. Ada di sana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah maksud saya Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru gitu, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan. Nah, itu yang berkaitan dengan prajabatan ya dalam dunia keguruan, dan masih banyak lagi undang-undang yang berkaitan dengan guru dan prajabatannya gitu. Selanjutnya saya akan mungkin lebih ke membacakan atau teman-teman bisa melihat sendiri bahwa di PowerPoint ada Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 1 menyebutkan bahwa pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Nah, yaitu peraturan yang menerangkan bahwa kita harus memiliki atau persyaratan ketika pendidikan profesi adalah memiliki keahlian khusus. Itu pendidikan profesi guru prajabatan yang selanjutnya disebut program pendidikan profesi guru PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk lulusan S1 kependidikan dan D4 non pendidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar mereka dapat menjadi guru yang profesional serta memiliki berbagai kompetensi secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan dan dapat memperoleh sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah gitu. Mungkin bisa teman-teman pahami. Dan juga di sini ada matrikulasi, adalah sejumlah mata kuliah yang wajib diikuti oleh peserta program PPG yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk memenuhi kompetensi akademik bidang studi dan atau kompetensi akademik bidang studi dan kompetensi akademik kependidikan sebelum mengikuti PPG gitu. Terus juga poin selanjutnya ada subject arrangement, adalah mata kuliah pemantapan bidang studi gitu. Jadi seperti kita misalkan di pendidikan bahasa Inggris, nah itu arrangementnya misalkan speaking, reading, writing, listening gitu kan. Terus juga ada subjek spesifik pedagogi, adalah mata kuliah yang
pengemasan materi bidang studi menjadi perangkat pembelajaran yang komprehensif, mencakup standar kompetensi, materi, metode, media, serta evaluasi. Juga ada banyak undang-undang yang juga berkaitan dengan ini. Juga ada Permendiknas nomor 8 tahun 2009 pasal 6 juga menyebutkan bahwa kualifikasi akademik calon peserta didik program pendidikan profesi guru sebagai berikut: S1 kependidikan, ada juga S1 dan D4 non kependidikan. Bisa dipahami mungkin ya, mulai dari S1 dulu, profesi yang akan ditempuh. Terus S1 dan kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh dengan mampu menempuh matrikulasi akademik pendidikan. S1 dan D4 non kependidikan serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh dengan menempuh matrikulasi. Sebetulnya inti dari program pendidikan prajabatan atau profesi prajabatan, pendidikan profesi prajabatan itu tujuan khusus program pendidikan profesi guru seperti yang tercantum dalam Permendiknas nomor 8 tahun 2009 pasal 2, yaitu untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan dan pelatihan secara atau peserta didik, serta melakukan penelitian dan mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Ya mungkin itu ya. Bila penyampaian saya terlalu cepat atau mungkin agak sulit dimengerti gitu, mohon maaf. Mungkin bisa ditanyakan di WA group nanti bila ada yang kurang. Terima kasih, saya serahkan ke Muhammad Askafali untuk penyampaian materi selanjutnya. Baik, sekarang saya akan memaparkan materi tentang pengaruh model pre-service terhadap profesionalitas guru. Yang pertama ada model konkuren, yaitu model konkuren yaitu suatu model penyelenggaraan pendidikan yang menyiapkan calon guru yang dilakukan dalam satu fase antara penguasaan bidang studinya dengan kompetensi pedagogi. Model inilah yang dipakai selama lebih dari 50 tahun dalam penyelenggaraan pendidikan guru di Indonesia, seperti PTPG, FKIP, IKIP, SGB, SGA, SPG, SGO, PGA sebagai bentuk IPTK yang pernah ada di Indonesia menggunakan model ini. Model ini mengasumsikan bahwa seorang calon guru sejak awal sudah mulai memasuki iklim, menjiwai, menyadari akan dunia profesinya sebagai seorang guru. Seorang guru tidak hanya dituntut menguasai bidang studi yang akan diajarkannya, melainkan juga kompetensi pedagogi, sosial, akademik, dan kepribadian sebagai pendidik. Kompetensi tersebut bukan sesuatu yang terpisah, melainkan jadi ramuan kompetensi yang khas yang dijiwainya. Kalau guru diasumsikan sebagai petugas profesional, harus disiapkan secara profesional, secara sengaja untuk jadi guru, juga di lembaga yang sengaja dibuat untuk dipersiapkan untuk mendidik calon guru. Kritik terhadap model ini, penguasaan subjek matter atau bidang ilmu dianggap lemah karena perolehan kemampuan bidang ilmu yang diajarkannya dianggap kurang dari sarjana bidang ilmu murni. Ini dianggap kelemahan dan dinisbahkan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kompetensi guru yang selama ini dipersiapkan di LPTK. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau disingkat LPTK sebagai suatu lembaga pendidikan guru tingkat universitas yang mempunyai fungsi pokok dalam rangka mempersiapkan para calon guru yang kelak mampu melakukan tugasnya selaku profesional pada sekolah-sekolah. Dalam mempersiapkan para calon guru, maka sungguhnya LPTK mengemban peranan sangat penting dalam rangka mempersiapkan calon guru yang memiliki kompetensi profesional yang baik. Kebaikan dan kekurangan yang terjadi pada guru pada dasarnya menjadi tanggung jawab LPTK sebagai suatu institusi.
pengaruh model konkuren terhadap profesionalitas guru. Yang pertama, guru konkuren lebih menguasai ilmu pendidikan daripada guru konsekutif, sehingga mempunyai peluang untuk menjadi guru profesional. Yang kedua, namun guru konkuren tidak menguasai materi belajar karena hanya mempelajari sebagian dari disiplin ilmu yang harus diajarkannya di sekolah. Oleh karena itu, guru konkuren harus bisa bersaing dengan guru konsekutif agar lahan pekerjaannya tidak diambil alih. Yang seterusnya adalah model konsekutif. Asumsi yang dipakai dalam model ini menghendaki penyiapan guru dilakukan dalam nafas atau rangkaian yang berbeda. Artinya, calon guru sebelumnya tidak dididik dalam setting LPTK. Mereka adalah para sarjana bidang ilmu, kemudian setelah itu menempuh pendidikan lanjutan di LPTK untuk memperoleh akte kependidikan yang selama ini diposisikan sebagai lisensi profesi guru. Model ini menghendaki sarjana dulu di bidangnya, kemudian mengikuti pendidikan akte kependidikan sebagai sertifikat profesi kependidikan. Keunggulan model ini dianggap memiliki penguasaan bidang studi lebih baik, lebih unggul, tapi lemah dari aspek kompetensi ilmu pendidikan, sosial, dan kepribadian sebagai calon guru. Dalam pola ini, penyiapan subject matter dengan kompetensi pedagogi, sosial, dan kepribadian adalah hal yang berbeda. Bukan desain pendidikan profesional yang terpadu. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Guru dan Dosen, nampaknya penyelenggaraan pendidikan guru saat ini cenderung dilakukan dengan menggunakan konsekutif model. Ini dapat dilihat pada pasal 12 yang berbunyi, setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru atau suatu pendidikan tertentu. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya minat dan apresiasi masyarakat terhadap profesi guru. Di samping itu, undang-undang tersebut juga menggariskan bahwa profesi guru minimal berpendidikan S1 atau D4, baik kependidikan maupun non-kependidikan. Hal ini mengisyaratkan bahwa profesi guru merupakan profesi yang bersifat terbuka, bukan hanya bagi lulusan dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan, melainkan pula dari non-LPTK. Lalu, apa urgensi eksistensi LPTK kalau profesi guru itu punya sarjana yuridis dan akademik berhak dimasuki oleh mereka yang tidak bersiapkan di LPTK? Mereka yang berlatar pendidikan dari non-LPTK atau non-kependidikan untuk menjadi guru cukup mengikuti pendidikan sertifikasi profesi guru. Dan pengaruh model konsekutif terhadap profesional guru yang pertama adalah guru konsekutif lebih menguasai materi belajar, dan para lulusan dari ilmu murni ini mempunyai peluang juga untuk menjadi guru dengan syarat melalui pendidikan strata terlebih dahulu dan mendapatkan akte kependidikan atau lisensi profesi guru. Yang kedua, guru konsekutif tidak menguasai ilmu pendidikan karena guru konsekutif hanya belajar ilmu murni. Maka dari itu, profesionalitas guru konsekutif masih tertinggal dari guru konkuren. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Dan guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana 1 atau diploma 4, menguasai kompetensi pedagogik, profesional, sosial, kepribadian, dan memiliki sertifikat pendidik, dan lalu sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan dirancang dan dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Keahlian yang dimiliki oleh tenaga pendidik didapat setelah menempuh program pendidikan guru pada suatu lembaga pendidikan guru tertentu. Lulusan dari program pendidikan guru ini yang bekerja menjadi guru disebut dengan guru konkuren. Namun realita dalam dunia pendidikan terdapat guru yang bukan dari lulusan lembaga pendidikan, guru yang disebut dengan guru konsekutif. Profesi kependidikan menuntut kompetensi profesional terhadap para guru yang menimbulkan para lulusan ilmu murni harus melaksanakan program akte atau persyaratan sertifikasi dan pengalaman yang luas, yang antara lain diperoleh dari institusi pendidikan guru yang bermutu, relevan, dan kebutuhan lapangan, dan berlangsung secara berkesinambungan.
Ciri pekerjaan profesional guru yaitu kemampuannya untuk mengaitkan teori dan praktek agar pendidikan guru lebih terkontrol dan terkendali. Maka pendidikan guru merupakan hasil kinerja dari 3 komponen lembaga, yaitu Universitas LPTK dalam membekali kompetensi mengajar bidang ilmunya, dan kedua BPG yang diberdayakan menjadi BPPG sebagai lembaga profesi yang memberikan sertifikasi guru dengan klinik pendidikan guru dan asrama. Yang ketiga adalah sekolah sebagai lembaga pembinaan keterampilan mengajar bagi calon guru. Yang B, saran. Penyelenggaraan pendidikan guru juga dibutuhkan lembaga pengamat yang terdiri dari PGRI dan LSM yang bergerak dalam pendidikan agar mutu untuk kerja lulusan lembaga pendidikan bisa dikembangkan secara terus-menerus sehingga tenaga kependidikan memiliki perangkat kemampuan yang diperlukan untuk memberikan layanan profesional. Terima kasih, sekian dari saya.